Oke, oke kita mulai. Nomor satu, meminta konflik. Konflik dari cerita ini apa? Kemudian nomor duanya itu mencari penyebab penyebab masalah yang dialami Reni dari cerita. Yang ketiga, soal yang ketiga, solusi dari masalah Reni. Reni itu tokoh utama di cerita ini. Nah, untuk bisa menjawab ketiga-tiganya, itu harus membaca cermat eh, cerita ini. Coba kita baca pelan-pelan ya. Reni ingin makan bakmi, namun jika minta ibunya pasti tidak boleh. Jika minta ibunya pasti tidak boleh. Karena Reni baru saja makan bubur. Reni baru saja makan bubur ya. Akhirnya Reni minta kepada pamannya. Awalnya pamannya tidak mau, tapi Reni sedikit memaksa sehingga pamannya mau membelikannya. Kejadian ini sering dilakukan Reni, padahal ia baru saja makan. Karena itu, karena itu badan Reni makin hari makin gemuk. Reni pun tidak bisa lagi berlari cepat saat bertanding kasti. Akibatnya, regu kasti sekolah Reni selalu kalah. Teman-temannya marah karena Reni selalu saja terkena pukulan bola hingga regunya harus jaga. Nah, tokoh utamanya Reni ya. Tokoh utamanya Reni. Nah, kemudian kita ke nomor satu. Nomor satu ini yang diminta adalah kita harus menemukan konflik, menemukan konflik yang dihadapi oleh tokoh utama Reni ini. Nah, konflik itu, konflik itu saya jelaskan dulu ya. Konflik, konflik itu sama dengan masalah. Konflik itu masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu se, eh, suatu keadaan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Tuh, yang diminta adalah konflik. Dan konflik itu masalah. Masalah itu sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan keadaan. Atau konflik itu adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini tadi di cerita tadi, ini si si Reni mengalami sebuah konflik. Nah, konflik itu bisa melibatkan dua tokoh dalam cerita. Biasanya tokoh utama berupa apa? Tokoh utama dengan tokoh pembantu. Biasanya tokoh utama itu berperan sebagai protagonis, tokoh pembantunya sebagai antagonis. Protagonis itu yang bersifat baik, protagonis itu yang bersifat buruk. Nah, itu satu. Konflik itu kadang melibatkan dua atau lebih dari tokoh dalam cerita. Tetapi konflik juga bisa hanya melibatkan satu orang tokoh dalam cerita. Nah, dalam hal konflik itu melibatkan satu orang tokoh, biasanya yang berkonflik adalah tokoh utama dengan dirinya sendiri. Karena ada masalah dalam dirinya. Ada masalah dalam diri tokoh utama itu. Nah, dalam bacaan ini tadi, si Reni punya konflik. Nah, konfliknya apa? Sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu yang mana? Nah, yang dialami Reni. Apakah Reni itu kecewa karena tidak diberikan makanan?
Atau apakah itu konfliknya? Ataukah penyesalan karena kebiasaan makan buruk? Kalau penyesalan bukan masalah ya. Kekecewaan juga bukan ini tadi. Terus C, kemarahan karena tidak bisa berlari. Tadi tidak diceritakan bahwa Reni marah ya, karena tidak bisa berlari ya. Yang D, dampak buruk makan berlebihan. Nah, ini yang benar jawabannya adalah yang D, dampak buruk karena makan berlebihan. Tuh. Kemudian soal yang kedua, penyebab kalahnya Regu Kastireni. Penyebab kalahnya Regu Kastireni. Apa makan bakmi goreng setelah makan bubur? Apa strategi yang salah? Apa Reni tidak bisa berlari cepat? Apakah menyelesaikan masalah dengan marah-marah? Nah, tadi di cerita itu, penyebab kalahnya Regu Kasti sekolah Reni itu masalahnya karena Reni badannya terlalu gemuk sehingga tidak bisa berlari cepat. Sehingga seringkali dia kena hantaman bola dan Regunya harus berjaga. Nah, maka jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 2 adalah C. Reni tidak bisa berlari cepat. Oke ya. Soal yang ketiga, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu jawaban benarnya lebih dari satu ya. Jawaban benarnya lebih dari satu. Kita baca. Berdasarkan cerita, agar tidak mengalami masalah seperti Reni, tidak mengalami masalah kegemukan karena makan berlebih. Nah, sebaiknya saya makan secukupnya, benar ya, maksudnya benar. Memaksa orang lain untuk menuruti keinginan kita, tidak. Selalu menjaga kesehatan tubuh, benar. Disiplin berlatih sebelum bertanding kasti, ini juga benar. Oke, itu pembahasannya. Silakan di screenshot, silakan di screenshot. Sudah ya, sudah ya. Saya hapus, saya hapus. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, saya cuplikan dulu. Kalian tunggu soal berikutnya. Saya cuplikan dulu, kalian tunggu. Bentar ya, saya cuplikan dulu soal berikutnya. Saya cuplikan dulu soal berikutnya. Kalian tunggu dulu.
Saya cuplikan soal berikutnya. Oke, lanjut ya. Lanjutkan ya. Soal nomor 4, 5, dan 6. Soal nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Ada paragraf ya. Kemudian yang diminta adalah ide pokok. Yang diminta adalah ide pokok. Di soal nomor 4 ini yang diminta ide pokok. Terus soal yang kelima, oh sudah beda lagi. Soal yang keenam sudah beda lagi. Oke, kita bahas pelan-pelan dari soal nomor 4. Ke soal nomor 4, kalian diminta menentukan ide pokok dari paragraf pendek ini. Ide pokoknya apa? Nah, ide pokok itu ngumpetnya di kalimat utama. Maka untuk menentukan ide pokoknya, kalian harus menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, kemudian kata-kata kunci di kalimat utama itu digarisbawahi atau ditandai atau dicatat. Nah, kemudian kata-kata kunci itu dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D ini. Oke, kita lihat paragrafnya dulu ya. Danau Toba memiliki keindahan di sekelilingnya. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan hijau. Selain itu, ada Pulau Samosir yang menjadi tujuan wisata. Oke, cara menentukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama dalam paragraf itu bisa ditentukan dengan melihat kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir merupakan kalimat simpulan apa bukan? Nah, kalimat terakhir kalau merupakan simpulan, kalimat jika merupakan kalimat simpulan pasti diawali dengan kata-kata, biasanya diawali dengan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka, jadi, pasti diawali itu. Kalau diawali kata-kata itu berarti kalimat itu adalah kalimat simpulan. Nah, sementara di bacaan ini, di paragraf ini, kalimat terakhirnya tidak diawali itu, maka kemungkinannya kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Nah, untuk meyakinkan bahwa kalimat yang pertama itu merupakan kalimat utama, coba cek kalimat pertama dan kedua. Kalian pahami kata kuncinya. Apakah ada kata kunci yang diulang? Kata kunci kalimat pertama, apakah diulang atau muncul lagi di kalimat kedua? Jika kata kunci dari kalimat pertama itu ada yang muncul di kalimat kedua, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, dalam bacaan ini, dalam paragraf ini, kata danau, ini kata kunci danau ini diulang di kalimat yang kedua. Maka jadi pastikan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama kita
Tandai kata kuncinya. Kata kuncinya Danau Toba, lalu keindahan. Kata kuncinya Danau Toba dan keindahan. Nah, terus kata kunci itu kita cocokkan dengan opsi A, B, C, D ini yang pakai kata kunci Danau Toba dan keindahan. Nah, dua kata kunci itu harus dipakai di eh, pilihan yang benar. Yang A, Pulau Samosir, Danau Toba, di Danau Toba. Nah, hanya satu yang dipakai kata kuncinya ya, hanya Danau Toba. Nah, B, keindahan alam di sekeliling Danau Toba. Nah, dua kata kunci dipakai, keindahan dan Danau Toba. Dua kata kuncinya dipakai di B. Nah, yang C, tujuan wisatawan. Nggak ada ya, nggak sama kata kuncinya ya. D, pemandangan memukau di sekitar Pulau Samosir. Nah, maka karena dua kata kunci ini dipakai di pilihan B, maka jawaban yang benar adalah jawaban B. Ini yang benar. Oke. Jawaban yang benar adalah B. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Ini minta apa ini? Kata rapat pada kalimat berhomonim. Oke, homonim. Homonim itu dua kata yang penulisannya sama atau bahkan pengucapannya sama jika dipakai dalam dua kalimat yang berbeda, maka maknanya akan berbeda. Saya ulang ya, yang namanya homonim itu dua kata yang penulisannya sama atau bahkan pengucapannya pun sama. Bahkan kadang ya, kadang pengucapannya sama. Jadi penulisan sekaligus pengucapan itu sama. Atau kadang penulisannya sama, tetapi pengucapannya nggak sama. Tetapi jika dua kata itu dipakai pada dua kalimat yang berbeda, maka maknanya akan berbeda. Nah, ini yang diminta adalah kata rapat pada kalimat ketiga berhomonim dengan kata rapat pada kalimat yang mana. Artinya kalian diminta mencari kata rapat di kalimat 1, 2, 3, 4 ini yang memiliki arti tidak sama dengan kata rapat pada kalimat ketiga. Paham enggak? Paham enggak? Kalian diminta menemukan kata rapat di kalimat 1, 2, 3, 4 ini yang memiliki makna berbeda dengan kata rapat yang dipakai di kalimat yang ketiga. Nah, kalimat yang ketiga bunyinya seperti ini. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah 3M, yaitu menguras, menampung. Oh, ini kalimat kedua ya. Kalimat ketiga ini. Menutup rapat penampungan air. Oh, ini. Menutup rapat penampungan air. Nah, pada kalimat yang ketiga ini, rapat itu artinya tidak renggang. Pada kalimat yang ketiga ini, kata rapat artinya tidak renggang. Nah, maka yang diminta itu homonim dari rapat yang artinya tidak renggang. Maka kalian cari yang maknanya lain. Maknanya rapat itu tidak, yang pertama rapat itu punya makna tidak renggang. Yang kedua, rapat itu punya makna musyawarah. Jadi yang diminta kalian menemukan kalimat yang menggunakan kata rapat yang artinya musyawarah. Tuh. Saya, kita lihat pilihannya ya. Pintu ditutup rapat agar angin tidak masuk. Nah, ini artinya rapat yang ini artinya tidak renggang. Yang B,
Wali murid menghadiri rapat sekolah. Rapat ini artinya musyawarah. Artinya ini benar. C. Susunan batu kali itu sangat rapat. Rapat yang ini juga maknanya tidak renggang. Kalimat pilihan yang D. Rapat OSIS berjalan lancar. Ini rapat ini artinya musyawarah. Jadi jawabannya yang benar nomor B dan nomor D. Itu ya. Oke. Nomor 6. Pilihan ganda kompleks. Oh, ini soal benar salah. Benar benar salah. Oke. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut beri tanda centang. Oke. Bacaannya kita baca. Perhatikan pada berikut. Tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dapat mengakibatkan kemacetan. Hal ini dapat merugikan banyak pihak. Contohnya, parkir sembarangan, juga melanggar rambu lalu lintas. Menurut paragraf di atas, perilaku yang dapat mengurangi kemacetan. Nah, yang dapat mengakibatkan kemacetan, di sini ada parkir sembarangan, melanggar rambu, itu ya, tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Ini coba yang menyebabkan apa? Menurut paragraf di atas, perilaku yang dapat mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan. Parkir sembarangan mengurangi kemacetan tidak? Tidak ya. Tadi parkir sembarangan itu mengakibatkan kemacetan. Berarti eh, pernyataan ini salah. Yang diminta kan ya dapat mengurangi kemacetan. Menerobos lampu merah tidak mengurangi kemacetan. Memilih naik kendaraan umum ini bisa mengurangi kemacetan. Mematuhi aturan lalu lintas ini bisa mematuhi aturan lalu lintas bisa mengurangi kemacetan. Jadi kalian harus harus jeli benar ya. Yang diminta yang diminta adalah perilaku yang dapat mengurangi kemacetan. Yang diminta itu. Sedangkan di bacaan tadi ini hal-hal yang dapat mengakibatkan kemacetan. Sehingga hal yang mengurangi kemacetan itu sebaliknya, kebalikannya. Gitu ya. Ini bukan yang diminta bukan yang sesuai dengan bacaan ya, tapi kebalikannya dari bacaan. Tuh. Oke. Sekarang silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu. Sudah ya. Kalau sudah saya hapus. Kalau sudah saya hapus lagi. Kita lihat lagi soal berikutnya. Oke, tak ambilkan soal berikutnya. Tak ambilkan soal berikutnya. Nomor 7. Oke, tinggal 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan dua soal. Mudah-mudahan cukup. Oke, nomor 7. Cermati paragraf. Nah, yang diminta adalah makna kata rebuisasi.
mana kata reboisasi. Nah, kita baca. Reboisasi adalah langkah penting untuk memulihkan ekosistem. Kita tidak hanya mencegah erosi, tetapi juga meningkatkan kualitas udara. Risiko banjir pun berkurang. Flora dan fauna juga tidak kehilangan habitatnya. Makna reboisasi, pemanasan, pembibitan, penghijauan, perbaikan. Nah, reboisasi itu dampaknya adalah memulihkan ekosistem. Kita lihat ya, lihat ya, memulihkan ekosistem, mencegah erosi, meningkatkan kualitas udara, resiko banjir berkurang, flora fauna tidak kehilangan habitatnya. Flora fauna apa? Flora fauna itu tumbuhan dan hewan, tidak kehilangan habitatnya, tidak kehilangan tempat hidupnya. Nah, kira-kira suatu hal yang dapat memulihkan ekosistem, mencegah erosi, meningkatkan kualitas udara, mengurangi resiko banjir, menyediakan habitat untuk flora fauna, itu yang mana? Kalau yang pemanasan jelas bukan. Yang pembibitan bukan. Yang penghijauan ya ini jawabannya yang eh, penghijauan. Jawaban yang penghijauan. Oke, nomor 8. Nomor 8 ya, pidato. Pidato di atas berisi tentang, artinya tema pidato ini apa? Tema pidato ini apa? Nah, tema itu yang menjiwai seluruh seluruh pidato. Tema pidato itu sesuatu yang menjiwai seluruh pidato. Coba kita baca ya. Teman-teman yang saya cintai, bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, secara verbal, dan secara emosional. Nah, tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Dampak bullying bagi korban sangat besar. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Pidato di atas berisi tentang, coba, coba, berisi tentang apa? Bullying di sekolah, bahaya bullying, korban bullying, menghentikan bullying. Coba, bullying tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, emosional. Dapat terjadi di mana saja termasuk sekolah. Dampaknya sangat besar bagi korban. Karena itu bullying harus dihentikan. Oleh karena itu bullying harus dihentikan. Ini ajakan, ajakan yang terakhir. Nah, pidato di atas berisi tentang apa? Bullying di sekolah, bahaya bullying, korban bullying, apa menghentikan bullying. Apa kira-kira bullying tindakan yang ini dapat saya di mana saja termasuk sekolah. Dampak bullying sangat besar. Oleh karena itu bullying harus dihentikan. Bullying di sekolah bukan hanya sedikit tadi disinggung ya bullying di sekolah. Terus bahaya bullying, bahaya bullying. Nah, apa yang jadi topik utama di pidato ini adalah bahaya bullying. Yang jadi topik utama di bacaan ini di paragraf itu adalah bahaya bullying. Oke, waktunya hampir habis, tinggal 4 menit. Kalian screenshot, kalian screenshot
eh, kemudian disimpan. Nah, ternyata satu sesi untuk membahas 8 soal sudah habis ya. Tadi target saya 10 soal sebetulnya. Cuma karena waktunya sudah hampir habis, ya sudahlah 8 soal saja. Nah, 8 soal saja. Coba kalian lakukan analisis seperti yang ditunjukkan Pak Guru. Kalian ulang lagi soal nomor 1 sampai nomor 8 setelah Zoom ini. Ya. Setelah Zoom ini kalian ulang lagi mengerjakan soal nomor 1 sampai 8, cara menganalisisnya seperti yang Pak Guru sampaikan di Zoom ini. Silakan. Nah, kemudian kalau nanti masih ada waktu, kalian masih ada waktu, belum keburu ngantuk, silakan dilanjut nomor berikutnya. Tapi jangan dicoret pakai pulpen, pakai pensil saja. Besok pagi kita bahas di jam 0 ya. Besok pagi kita bahas jam 0 mulai dari nomor 9 dan seterusnya. Itu. Oke. Eh rekaman dari Zoom ini nanti saya upload ke channel YouTube Pak Guru. Nanti linknya tak bagi ke kalian. Kalau masih belum paham, ragu-ragu, kalian bisa lihat kembali eh, rekamannya nanti di YouTube. Itu ya. Oke, untuk malam ini kita cukup satu sesi saja. Satu sesi saja, Zoom-nya nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Yang penting kalian paham betul. Silakan diulangi dari nomor 1 seperti tadi yang ditunjukkan Pak Guru, supaya kalian betul-betul paham, besok tidak lupa lagi. Ya, salah satu cara belajar yang cukup efektif adalah dengan selalu mengulang. Paham ya? Dengan selalu mengulang. Nah, dengan lebih sering mengulang, kita harapkan nanti di ujian TKA nilai makan bagus. Amin. Oke, Pak Guru akhiri ya, timnya. Silakan dilanjutkan belajarnya. Kalau Pak Guru ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Guru. kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke, Terima kasih Pak Guru. oke.